Oke, oke. Jadi eh, ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, jadi di dalam penilaian, dalam satu siklus penilaian gitu ya, itu kan ada satu tahap yang kita sebut dengan analisis data. Isinya apa? Isinya adalah ini, analisis pasar dan analisis HBU. Oke. Nah, ini nantinya akan memengaruhi pendekatan penilaian yang akan kita gunakan. Dan ini adalah topik kita pada hari ini. Bagaimana kita mengaitkan analisis data yang terdiri dari analisis pasar dan analisis HBU ke dalam pendekatan penilaian. Oke. Tapi saya sekali lagi akan menekankan yang ini karena ini terkait dengan tugas kalian besok gitu ya. Bagaimana keterkaitan antara analisis pasar dengan analisis HBU. Saya akan mengulangi lagi sedikit sehingga besok waktu menyelesaikan tugas langkah-langkahnya benar gitu ya. Oke, kita mulai dari analisis pasar. Saya hanya akan mengulang sedikit terkait dengan analisis pasar itu seperti apa dan bagaimana nanti kaitannya dengan analisis HBU. Oke. Di dalam pembelajaran terkait dengan analisis pasar, kita tahu ada 6 tahapan di dalam analisis pasar itu. Oke. Ada productivity analysis, market delineation, demand, supply, market condition, dan marketability analysis. Jadi saat saya meminta kalian melakukan analisis HBU, yang akan kalian jelaskan nanti ada 7 step, ada 7 langkah gitu ya. 6 langkah merupakan analisis pasar dan langkah ketujuh adalah analisis HBU. Jadi nanti kalian sampaikan ada 7 langkah, masing-masing langkah dijelaskan. Sampai langkah 7 hingga memperoleh simpulan HBU yang terdiri dari use, timing, dan market participant itu. Ya. Tapi intinya ada 7 langkah ini. Oke, jelaskan 7 langkah secara berurutan hingga ke analisis HBU. Nah, kenapa seperti itu? Ya karena saat kita melakukan analisis HBU, sebagaimana telah kita pelajari, inputnya adalah analisis pasar. Dasarnya adalah analisis pasar. Oke, baru nanti ke analisis HBU. Oke. Di analisis HBU sendiri kan kita sebenarnya menganalisis, menguji 4 kriteria sehingga akan menghasilkan nilai yang tertinggi dan terbaik itu. Oke. Ada physical possibility, ada legally permissibly, ada financial feasibility, dan maximum productivity. Kalau lolos seleksi itu berarti peruntukannya adalah HBU, highest and best use. Oke. Nah, saat kita melakukan analisis HBU ini, itu ada kaitannya dengan analisis pasar. Sehingga kaitannya mungkin kalau kita gambarkan seperti ini. Saat kita menguji kriteria fisik dan kriteria legal, itu inputnya adalah productivity analysis yang kita gunakan. Karena di dalam productivity analysis kan kita mendeskripsikan 3 atribut, fisik, lokasi, legal. Itu akan menghasilkan simpulan kriteria fisik dan legal dalam HBU. Gitu ya. Jadi nanti di step 1, simpulannya adalah simpulan peruntukan yang memenuhi kriteria fisik dan kriteria legal HBU. Itu apa saja? Itu sudah langsung bisa ditentukan dari step 1 analisis pasar. Nah, kemudian setelah itu kan kita melakukan kriteria keuangan. Intinya ada income flow tertentu, oke. Kita tarik ke present value karena ada perbedaan timing. Timing itu merupakan hasil dari market condition analysis. Residual demand, terkait dengan residual demand, gitu ya. Nanti kita akan detailkan. Sedangkan ukuran-ukuran keuangannya itu kan hasil dari marketability analysis, gitu ya. Hasil dari marketability analysis ada tingkat okupansi dan sebagainya. Jika propertinya terkait dengan okupansi, itu hasilnya dari situ. Oke, itulah mengapa saat kita melakukan analisis HBU ini, kita lakukan dulu analisis pasar.
karena yaitu tadi inputnya adalah analisis pasar. Oke, gitu ya. Keterkaitannya seperti itu. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu per step, dan nanti yang kalian jelaskan itu apa di paper kalian. Yang pertama, step pertama adalah analisis produktivitas. Oke. Di pertemuan awal, saat kita membahas analisis produktivitas, artinya kalian mendeskripsikan tanah itu 3 atributnya, gitu ya, yaitu atribut fisik, atribut legal, dan atribut lokasi. Saat kita bicara terkait dengan atribut fisik, berarti yang kita sampaikan, yang kita deskripsikan adalah terkait bagaimana keadaan secara alamiahnya dari tanah itu, gitu ya. Berarti misalnya adalah ukuran tanah, luas tanah, topografi, kemiringan, kualitas tanah, dan yang lain-lain. Oke, kemudian ada site improvement-nya enggak? On-site, off-site, dan kalau ada bangunannya dijelaskan juga. Building structure-nya seperti apa? Desainnya, kualitasnya, atau apapun yang telah kita pelajari dulu, gitu ya. Itu dicantumkan, dideskripsikan. Kemudian terkait dengan aspek legal, apa yang perlu diuraikan di situ? Terkait kepemilikan, gitu ya, sertifikat, dan yang penting juga adalah zonasi. Ada di zonasi mana? Gitu ya. Dan mungkin ada peraturan lain yang relevan, karena intinya aspek legal ini adalah aspek yang membatasi peruntukan, pemindahan, pemanfaatan terhadap properti itu, gitu ya. Jadi ini perlu kita sampaikan. Dan yang terakhir adalah terkait dengan lokasi, ini juga kita perlu sampaikan. Lokasi yang penting adalah yang ini. Jadi yang penting adalah aksesabilitas ini. Oke. Ini aksesnya seperti apa, gitu ya? Mungkin akses macam-macam, nanti teorinya bisa dilihat di pertemuan sebelumnya, gitu. Ada beberapa jenis akses, tapi paling enggak ya akses ini mungkin secara spesifik adalah bagaimana akses dekat dengan jalan utama atau enggak, di pertigaan, di perempatan, atau apapun, gitu ya. Intinya terkait dengan akses ini disampaikan aja di sini. Oke. Nah, setelah diuraikan ini, kita kan sebenarnya bisa langsung memperoleh simpulan terkait dengan HBU, terkait dengan highest and best use ini, dari kriteria fisik dan kriteria legal, gitu ya. Jadi di step 1 langsung disimpulkan aja berdasarkan uraian analisis produktivitas yang telah dilakukan, maka kriteria fisik dan legal, peruntukan yang memenuhi kriteria fisik dan kriteria legal adalah untuk bla bla bla, gitu ya. Bisa 2 atau 3 peruntukan deh sederhananya. Lebih boleh, cuma nanti mungkin kalau lebih analisisnya kan panjang, gitu ya. 2 atau 3 cukuplah, gitu ya. 2 peruntukan atau 3 peruntukan. Misalnya nih, dari analisis produktivitas, ternyata simpulannya adalah bisa untuk minimarket dan mungkin coffee shop, gitu ya. Oke, jadi peruntukannya ada 2 itu. Misalnya, saya hanya mengada-ada misalnya, gitu ya. Setelah melihat berbagai macam itu, simpulannya adalah untuk minimarket dan coffee shop. Oke, jadi itu simpulan dari step 1 dan yang kita jelaskan di step 1. Oke. Nah, setelah itu kita masuk ke step kedua, market delineation. Market delineation itu artinya apa sih? Artinya kita menentukan pasarnya, kita menentukan batas pasarnya. Batas pasar itu apa? Pasar itu apa? Dari mana konsumen itu akan datang, ya? Dari mana konsumen akan datang? Nah, ini kita jelaskan untuk masing-masing peruntukan yang memenuhi kriteria fisik dan legal sebagaimana simpulan dari step 1 tadi. Jadi kalau tadi hasil dari nomor 1 adalah peruntukannya adalah untuk minimarket dan coffee shop, maka market delineation-nya juga ada 2, gitu ya. Jika peruntukannya untuk minimarket, maka batasan pasarnya adalah ini. Oke, mungkin dalam radius 1 kilometer misalnya, atau dalam radius setengah kilometer misalnya, gitu ya. Untuk coffee shop mungkin lebih jauh misalnya, dalam radius berapa, gitu ya.
justifikasi kalian misalnya. Jadi masing-masing ini kita tentukan. Nah, kenapa harus kita menentukan market delineation? Karena ini akan menentukan permintaan dan penawaran. Saat kita menganalisis permintaan, berarti permintaan yang berasal dari pasar, yang batasnya sudah kita tentukan ini. Saat kita menganalisis penawaran, berapa unit penawaran, berapa luas penawaran, ya akan sama gitu ya, berdasarkan pasar yang telah kita batasi tadi. Oke. Nah, ini terkait dengan market delineation. Intinya market delineation tadi kita batasi pasarnya seperti apa. Pasar itu adalah konsumennya datang dari mana. Ini kan teknik umum sebenarnya yang bisa kita gunakan untuk mana saja gitu ya. Konsumennya datangnya dari mana gitu ya. Nah, ini mungkin yang agak beda gitu ya. Konsumen datang dari mana itu kan tergantung propertinya. Kalau propertinya tadi adalah ini minimarket, berarti konsumennya di sini, permintaan di sini, gitu ya. Kita belum masuk ke permintaan, tapi saya singgung sedikit. Permintaan ini, permintaan yang ini dan juga lokasi konsumen ini, itu apa sih? Permintaan apa sih? Konsumen apa sih? Kalau minimarket, ini adalah konsumen yang akan membeli produk dari minimarket itu. Coffee shop juga seperti itu. Konsumen, permintaan atas produk, service yang diberikan oleh coffee shop itu. Gitu ya. Berbeda dengan misalnya apartemen. Apartemen itu berarti konsumen yang akan membeli unit apartemen. Gitu ya. Jadi kita perlu membedakan. Kalau kantor, konsumen yang akan membeli ruang kantor, gitu ya. Oke. Atau menggunakan ruang kantor. Kalau berupa mall, konsumen yang akan mengunjungi mall. Gitu. Itu yang perlu kita bedakan gitu ya untuk masing-masing ini. Jadi kalau hotel misalnya market delineation-nya adalah sebuah kota. Jadi mungkin kota atau subkota tertentu langsung kita sebut aja gitu ya. Kalau di daerah biasanya hotel ya dalam satu kota gitu ya. Oke, mungkin kalau di Jakarta mungkin subkota tertentu, misalnya se-Jakarta Selatan atau se-Jakarta Barat dan sebagainya. Justifikasi kita gitu ya, atau meliputi 2 subkota, terserah kita gitu ya. Tapi intinya seperti itu untuk hotel. Kalau untuk apartemen ya seperti itu. Apartemen biasanya ya dalam sebuah kota atau subkota tertentu gitu ya. Market delineation-nya kita sebut seperti itu. Oke. Nah, tadi berbeda misalnya coffee shop berarti dalam rentang berapa sih, berapa kilo sih, atau dalam perumahan mana yang menjadi targetnya, dan sebagainya. Jadi ini penting kita menentukan market delineation-nya seperti apa. Kemarin ada yang SPBU, kemudian ada mahasiswa yang tanya, kalau SPBU seperti apa, permintaannya seperti apa, bukannya SPBU itu diadakan oleh pemerintah, jadi permintaannya ya pemerintah. Bukan itu. Jadi saat kita menganalisis SPBU, permintaannya adalah permintaan terhadap bahan bakar yang dijual oleh SPBU itu, gitu ya. Bukan pemerintah yang mengadakan atau meminta diadakan SPBU, tapi permintaan dari masyarakat sekitar atau konsumen yang menggunakan SPBU itu. Dia lokasinya seberapa jauh, gitu ya. Oke, itu market delineation. Oke, saya lanjutkan dulu. Setelah kita tahu market delineation, selanjutnya kita tentukanlah demand. Demand analysis ini sekali lagi untuk masing-masing peruntukan yang kita hasilkan di step 1 analisis pasar. Kalau tadi kembali lagi ke contoh tadi adalah untuk minimarket dan coffee shop, maka permintaan di sini adalah permintaan terhadap minimarket dan coffee shop itu. Jadi masing-masing masing-masing peruntukan kita tentukan permintaannya. Nah, permintaan itu apa sih sebenarnya? Ya permintaan terhadap layanan yang dihasilkan oleh coffee shop itu. Permintaan yang dihasilkan terhadap layanan oleh minimarket itu, gitu ya. Tetapi karena kan nanti kan kita akan sandingkan dengan penawaran. Penawaran itu satuannya apa sih? Penawaran itu kan satuannya adalah
properti gitu ya, artinya satuan luas. Maka permintaan ini yang awalnya adalah permintaan dalam bentuk sales gitu ya, penjualan atau pembelian, kita translate ke dalam luas tertentu. Itulah mengapa contoh-contoh kemarin yang kita gunakan permintaan di sini adalah permintaan dalam satuan luas gitu ya. Walaupun sebenarnya ide awalnya adalah ini adalah penjualan, pembelian penjualan yang kita translate, tapi akhirnya kita translate yang artinya dalam bentuk rupiah, yang kita translate dalam satuan luas gitu ya. Kalau kalian lihat lagi materi kita, translate-nya itu apa? Salah satunya adalah dengan menggunakan required sales, gitu ya. Required sales itu artinya berapa penjualan per satuan luas retail. Jadi kalau permintaan atau uang yang dikeluarkan oleh konsumen di daerah itu adalah dalam bentuk sales tadi, maka setelah kita bagi dengan required sales, dapatlah kita nilai dari satuan luas, gitu ya, satuan luas dari permintaan. Cuman masalahnya adalah kita nggak punya data ini, data terkait dengan required sales ini, gitu ya. Tetapi intinya data terkait dengan required sales ini nanti dalam praktiknya kalau kita tidak punya, maka kita bisa mengira-ngira gitu ya, atau kita nanti akan menggunakan teknik lain di nanti yang akan saya sampaikan. Tapi intinya kita perlu mentranslate ini dalam satuan luas gitu ya. Oke. Nah, permintaan ini kan berkembang. Untuk retail misalnya kan berkembang gitu ya. Berkembang karena apa? Berkembang karena perubahan uang yang akan diperjualbelikan di retail. Kenapa uang yang diperjualbelikan di retail berubah? Pertama, karena pertambahan penduduk atau pertambahan income. Penduduknya nggak berubah, tapi income-nya bertambah juga akan berubah gitu ya. Jadi misalnya kalau ada tambahan penduduk, akan menyebabkan perubahan income yang akumulasi income di market area itu, perubahan income yang terakumulasi di market area itu akan mengubah berapa yang akan dibelanjakan di retail. Dan inilah yang akan menyebabkan perubahan permintaan retail, gitu ya. Permintaan dalam satuan luas tadi. Oke, dari tahun ke tahun berubah. Nah, perubahan tambahan penduduk datanya dari mana? Datanya dari BPS, perkiraan BPS, atau menggunakan economic base yang telah kita pelajari. Oke, dari sektor basis dengan LH, kita tahu pekerja basis, perubahan pekerja basis, kita bisa memperkirakan perubahan jumlah penduduk dan sebagainya. Termasuk juga office gitu ya. Office itu kalau ada tambahan pekerja, maka kita bisa menentukan berapa tambahan pekerja kantor dan kita bisa memperkirakan berapa tambahan permintaan atas ruang kantor. Oke, ini ditranslate juga dalam satuan luas gitu ya. Office sudah jelas lah. Termasuk juga residensial gitu ya. Tambahan penduduk, tambahan permintaan untuk rumah ataupun tambahan permintaan untuk apartemen gitu ya. Tergantung proporsi di daerah itu berapa yang menginginkan rumah dan menginginkan apartemen gitu ya. Justifikasi kita lagi. Oke. Itulah permintaan gitu ya. Oke, intinya ini untuk masing-masing peruntukan nanti permintaannya seperti apa. Oke, permintaan ini seharusnya kita harus mempunyai satuan yang luas dengan penawaran. Oke. Setelah permintaan kita tahu, nanti pertanyaan di belakang dulu ya. Saya selesaikan dulu, nanti kita diskusi bareng-bareng terkait dengan beberapa permasalahan. Setelah adanya demand, maka kita melakukanlah supply analysis. Penawaran untuk masing-masing peruntukan juga gitu ya. Penawaran minimarket, penawaran coffee shop. Intinya kita menghitung nih ketersediaan properti ini. Penawaran minimarket di market area itu berapa sih? Berapa satuan luas gitu ya. Idealnya adalah satuan luas gitu ya. Penawarannya dalam bentuk satuan luas. Atau mungkin di belakang deh, nanti akan kita diskusikan. Tapi intinya ini dalam satuan luas gitu ya, berapa penawaran yang disampaikan. Dalam unit juga nggak apa-apa sih, berapa jumlah minimarket di daerah itu misalnya gitu ya,
berapa coffee shop di daerah itu. Artinya itu kan penawaran. Sekali lagi ini adalah untuk masing-masing peruntukan. Nah, selanjutnya permintaan dan penawaran ini kita sandingkan. Oke, untuk sementara kita lupakan dulu frictional vacancy atau apapun deh. Sederhananya untuk market condition kita sandingkan antara demand dan supply. Jadi kalau masih bingung terkait dengan frictional vacancy, boleh dicantumkan, boleh enggak nantinya gitu ya. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Jadi masing-masing peruntukan tadi kita kan mempunyai sepasang nih permintaan dan penawaran. Oke. Untuk retail tadi untuk minimarket ada permintaan, ada penawaran. Untuk coffee shop tadi ada permintaan, penawaran. Ini yang kita sandingkan sehingga kita tahu kondisi pasarnya. Kondisi pasar itu apa? Residual demand. Nanti arahnya ke residual demand maksud saya. Oke. Saat permintaan lebih tinggi daripada penawaran, maka residual demand-nya adalah positif. Akibatnya timing-nya adalah now gitu ya, kemarin ya, current, sekarang. Kenapa seperti itu? Saat permintaan lebih tinggi daripada penawaran. Misalnya tadi ini kasusnya adalah untuk coffee shop gitu ya. Saat ini permintaannya lebih tinggi daripada penawaran, artinya jumlah coffee shop sekarang yang ada di pasar, yang ada di market area itu terlalu sedikit nih, permintaannya lebih banyak. Akibatnya kalau saya punya tanah yang sedang dianalisis tadi, dijual, maka akan cepat ada yang membeli tanah itu dan akan didirikan coffee shop. Kenapa? Karena setelah mendirikan coffee shop, permintaannya, penjualannya akan tinggi. Karena saat ini permintaannya banyak dibandingkan dengan ketersediaan properti. Makanya kita katakan residual demand-nya positif, timing-nya adalah sekarang. Berbeda dengan keadaannya misalnya nih minimarket, keadaannya adalah wah saat ini banyak nih penawarannya lebih tinggi daripada permintaan, gitu ya. Artinya jumlah minimarketnya lebih tinggi daripada daripada permintaannya. Akibatnya apa? Akibatnya residual demand-nya negatif. Artinya saat tanah tadi dijual, yang akan digunakan untuk mendirikan minimarket belum tentu ada yang membeli. Kenapa? Karena saat dibeli dan didirikan minimarket belum tentu akan laku. Atau pembeli yang akan datang, permintaannya tidak mencukupi sales required tadi, tidak mencukupi untuk menutupi operasionalnya minimarket tadi. Makanya perlu menunggu. Menunggu apa? Menunggu pertumbuhan penduduk atau pertumbuhan income di daerah itu sehingga alokasi yang dibelanjakan di retail di minimarket itu bisa tumbuh sehingga mencukupi tadi. Nah, menunggunya bisa berapa tahun tergantung analisis kita, tergantung permintaan dan penawaran tadi gitu ya, perbandingan antara permintaan dan penawaran tadi. Oke. Nah, jadi kalau kalian kembali lagi ke materi terkait dengan kondisi pasar itu ada perkiraan berapa waktu terjadi keseimbangan, itu artinya timing sebenarnya. Berapa lama akan terjadi residual demand-nya nol gitu ya. Dari negatif menjadi positif itu sebenarnya timing gitu ya. Nah, ini cara yang mungkin sistematis, kuantitatif gitu ya, untuk menentukan terkait dengan residual demand dan timing. Tetapi saya paham gitu ya, ini sebenarnya untuk melakukan analisis pasar ini nggak cukup sehari gitu ya. Jadi sekarang terus besok selesai gitu ya. Karena saya yakin mungkin beberapa kelompok juga progresnya belum banyak gitu ya. Seminggu pun mungkin akan susah gitu ya. Berbeda misalnya kalau ini diambil untuk topik KTTA gitu ya. Ukuran-ukuran ini bisa dihitung dengan lebih baik gitu ya, lebih cermat. Tetapi kalau mungkin karena adanya keterbatasan waktu dan sebagainya, maka kondisi pasar ini kita bisa menggunakan teknik lain nih. Yang pertama kita bisa menggunakan misalnya ini, analisis rasio nih, secara sederhana deh, analisis rasio. Kita waktu membahas permintaan ada analisis rasio yang merupakan misalnya nih rasio antara luas retail dengan jumlah penduduk atau jumlah household gitu ya. Oke. Kita analisis di market area kita, dapatlah nilai rasio. Kita analisis lah di daerah lain atau di parent area gitu ya.
boleh daerah lain, boleh parent area, dan kita bandingkan. Dan boleh lebih dari satu gitu ya, untuk mendukung justifikasi kita. Kalau ternyata analisis rasio kita lebih tinggi, atau jauh lebih tinggi, berarti kan kita kebanyakan, misalnya untuk minimarket, berarti kan kita kebanyakan minimarket nih. Kalau kebanyakan minimarket, seharusnya timingnya nggak sekarang, berarti residual demand-nya sepertinya nggak positif saat ini, gitu ya. Jadi perlu menunggu beberapa tahun lagi, justifikasi lagi nih berapa tahun laginya, gitu ya. Oke, bisa menggunakan analisis rasio ini. Demikian juga untuk coffee shop tadi, gitu ya, menggunakan analisis rasio. Saat ini keadaannya seperti apa sih di market area kita? Berapa luas coffee shop per jumlah penduduk, gitu ya, dibandingkan dengan daerah lain, gitu ya, misalnya di daerah sekitar, misalnya, gitu ya, seperti apa? Itu juga bisa menjadi justifikasi kita untuk menentukan market condition ini, tanpa kita melakukan analisis ketiga, 4, 5 secara terpisah. Tapi ya kita melakukan justifikasi kita, 3, 4, 5 kita gabungkan untuk memperoleh gambaran terkait dengan market condition ini. Atau ya kita tinggal amati aja, selain analisis rasio ya kita tinggal amati aja. Kira-kira di daerah saya ini berapa Indomaret sih? Berapa minimarket sih? Seandainya saya mendirikan minimarket akan laku enggak ya? Pembelinya kira-kira bisa menutupi cost enggak ya, gitu ya. Kalau yakin, saya yakin masih akan laku karena pesaingnya hanya relatif sedikit misalnya. Maka kita bisa menentukan saat ini residual demand-nya adalah positif, timing-nya adalah sekarang. Jadi untuk analisis keuangan timing-nya menggunakan sekarang, gitu ya, dan sebagainya. Itu justifikasi kita. Untuk coffee shop misalnya, wah kalau coffee shop di tempat saya sudah kebanyakan nih kayaknya, kalau saya mendirikan coffee shop juga nggak akan laku, gitu ya. Jadi harus menunggu beberapa tahun lagi nih setelah terjadi kenaikan penduduk atau kenaikan pendapatan di daerah itu, atau mungkin perubahan selera, bisa saja perubahan selera sebenarnya, gitu ya. Sehingga saat saya mendirikan coffee shop akan laku. Jadi itu timing-nya perlu menunggu justifikasi lagi beberapa tahun lagi, gitu ya. Nah, itu beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menentukan kondisi pasar secara teori. Oke, step kelima selesai. Step keenam adalah marketability analysis. Ini sama, ini untuk masing-masing peruntukan, untuk minimarket dan untuk coffee shop seperti apa. Ini analisis terkait dengan capture rate-nya berapa, gitu ya. Oke. Capture rate ini kan berarti berapa bagian permintaan yang akan kita layani. Kalau saat ini ada tiga di market area kita, berarti ada 4, maka capture rate kita mungkin 25% kalau kita menganggap luasnya sama dan sebagainya, gitu ya. Dengan capture rate 25%, berapa pendapatan yang nanti akan diperoleh dari tahun ke tahun, itu kan nanti akan masuk kita gunakan untuk menentukan ukuran keuangan, kriteria keuangan, gitu ya. Oke. Dari marketability juga kita bisa menentukan tingkat okupansi untuk properti yang memerlukan tingkat okupansi. Seperti apa? Mall, itu okupansi, apartemen, office, itu kan terkait dengan okupansi juga, gitu ya. Sehingga kita bisa memperkirakan juga pendapatan yang akan diperoleh dari mall itu, gitu ya. Nah, pendapatan dari mall bisa dilihat dari sewa, gitu ya, dari sewa mall itu, gitu ya. Pendapatan dari apartemen ya dari pembelian atau sewa apartemen. Dari office juga seperti itu, pembelian atau sewa dari office, gitu ya. Oke, itu ada beberapa hal yang bisa dihasilkan dari marketability analysis. Oke. Nah, selanjutnya barulah kita ke analisis HBU ini. Step ke-7, analisis HBU. Nah, di step di 7 ini kita tidak perlu lagi menguji kriteria fisik dan legal karena hasilnya sudah kita rumuskan di step 1. Kita langsung masuk ke kriteria keuangan, kelayakan finansial, bisa menggunakan teknik residual demand atau sales comparison, gitu ya. Dan kita pilih satu yang terbaik, gitu ya. Cuman tadi untuk kriteria keuangan, timingnya itu dari market condition analysis, termasuk ukuran keuangannya ini bisa menggunakan konsep di marketability analysis, gitu ya. Nah, itulah hubungan
antara analisis pasar dengan analisis HBU. Jadi maksud saya nanti kita kan sudah sepakat gitu ya, kriteria penilaiannya nanti akan kita gunakan adalah yang pertama adalah kesesuaian analisis. Artinya ya kalian melakukan 7 step ini dengan benar, paling enggak tahulah arahnya dan hubungan antara satu dengan yang lain itu seperti apa ke HBU itu benar gitu ya. Yang kedua kan kompleksitas analisis ya. Saya pasti akan menghargai yang demand-nya ditentukan dulu, supply-nya ditentukan dulu, baru market condition analysis dihitung, ya oke gitu ya. Pendekatannya mungkin lebih oke gitu ya. Tetapi karena keterbatasan data tadi yang langsung nembak nih market condition analysis tadi adalah ya kira-kira, tapi dengan judgement tertentu gitu ya. Ya kira-kira sudah positif atau negatif berapa tahun lagi ya oke karena keterbatasan waktu tadi gitu ya. Tapi ya tadi mungkin saya akan menghargai yang mungkin akan mendetailkan demand dan supply. Dan yang terakhir adalah teknik bagaimana presentasi nantinya akan kita gunakan untuk tadi, untuk memberikan penilaian. Oke, seperti itu ya. Jadi itu hubungan antara analisis pasar dengan analisis HBU dan saya minta nanti nanti waktu melakukan mengumpulkan tugasnya, termasuk dalam melakukan presentasi nanti juga seperti ini. Jadi nanti kalau presentasi yang dipresentasikan berarti yang dikumpulkan berarti tadi hasil analisis HBU-nya dan juga nanti mungkin kalau menggunakan slide misalnya. Jadi saya tidak membatasi ya, yang menggunakan slide, yang menggunakan Word, yang menggunakan Prezi, yang menggunakan Canva atau apapun, yang menggunakan Excel atau apapun, oke lah gitu ya. Tapi paling 10 menit bisa untuk menyelesaikan ini. Oke, itu ya. Itu dari saya. Sekarang kita sesi diskusi. Silakan kalau ada pertanyaan. Nabila, silakan. Izin tanya, Pak, kalau misalkan ya untuk menentukan timingnya itu mungkin nggak Pak, equilibrium-nya itu berbeda dengan residual demand-nya Pak? Karena kemarin sempat ini Pak, kelompok saya ada perhitungannya, tapi hasilnya tuh ternyata berbeda Pak. Oke, berbedanya seperti apa? Tapi gambarannya seperti ini, Nabila ya. Saya berikan teorinya dulu. Nanti silakan ditanggapi atau dikaitkan dengan permasalahan yang tadi. Nah, sebenarnya kalau kita flashback apa yang telah kita pelajari, kalau kita masih ingat di pertemuan terkait dengan market condition analysis, saya akan memberikan perhitungan Excel, gitu ya. Saya memberikan perhitungan Excel. Pertama adalah kita mencari residual demand, selisih antara demand dan supply, gitu ya. Jadi kalau saat ini misalnya masih negatif, kapan akan menjadi positif? Kapan akan menjadi positif itu ada perhitungan yaitu waktu untuk mencapai equilibrium, gitu ya. Jadi itulah timingnya sebenarnya. Waktu untuk mencapai equilibrium atau mencapai residual demand-nya 0, itulah timingnya, gitu ya. Jadi bisa menggunakan pendekatan itu. Berbeda dengan residual demand, iya mungkin berbeda, tapi timing tadi berangkat dari residual demand sebenarnya, gitu ya. Berangkat dari residual demand yang awalnya negatif hingga nanti menjadi positif. Saya nggak tahu perbedaannya seperti apa, tapi nanti bisa dijustifikasi lah. Kenapa menggunakan angka itu, gitu ya. Sebelum saya lanjut, sebenarnya terkait dengan timing ini, dengan pendekatan residual demand tadi, itu hanya satu opsi sebenarnya. Yang dijelaskan yang saya sampaikan, yang ada di buku, itu hanya satu opsi. Sebenarnya timing ini intinya adalah kapan kira-kira saat didirikan properti itu, terbangun properti itu bisa artinya pendapatannya dan juga okupansinya misalnya, kalau yang memerlukan tingkat okupansi, itu bisa memberikan paling enggak profit yang positif, gitu ya. Itulah sebenarnya timing itu seperti itu. Cuman salah satu pendekatan tadi yang kita gunakan adalah dengan menggunakan konsep residual demand, gitu ya. Jadi itu hanya sebenarnya satu pendekatan saja. Tapi intinya adalah sebenarnya timing tadi adalah saat properti itu dibangun dan mulai beroperasi, pendapatan yang akan diperoleh atau tingkat okupansinya akan terjadi itu
bisa membuat paling enggak profitnya positif, gitu ya. Jadi kenapa kalau residual demand-nya negatif banget, timing-nya tidak sekarang, karena kalau didirikan sekarang, permintaannya, ya, pendapatan yang akan diperoleh atau tingkat okupansi yang akan diperoleh itu terlalu kecil untuk menutup operasionalnya dari properti itu. Sehingga rugi kalau saat ini didirikan. Makanya perlu timing menunggu tadi, di mana salah satu pendekatannya dengan residual demand, gitu ya. Jadi kalau Nabila dan kelompoknya melakukan perhitungan untuk mencapai equilibrium, mungkin saya bisa menggunakan itu saja deh. Gunakan aja perhitungan itu deh. Perhitungan kapan terjadi equilibrium itu. Oke, mungkin seperti itu Nabila. Semoga bisa dikaitkan dengan apa masalahnya ya di kelompoknya kan ya. Iya, Pak. Jadi sebenarnya kemarin tuh Pak, hasil apa, Iya. residual demand itu waktu tahun ke-7 tuh masih negatif. Dia tuh positif di tahun ke-8, tapi, waktu mencapai equilibrium-nya itu hasilnya keluarnya 10 Pak, makanya di situ bingung. Oke. Jadi apa namanya? Sebenarnya terkait dengan timing ini juga perkiraan. Bahkan makanya di analisis HBU kenapa kita pakai range gitu ya. Ingat nggak waktu kita melakukan hasil simpulan dari analisis HBU 5 sampai 6 gitu ya, misalnya 5 sampai 6 tahun, 8 sampai 10 tahun. Ya karena mengakomodir ini kita nggak tahu pasti sebenarnya kapan timing yang tepat saat itu didirikan itu bisa mengenerate pendapatan atau okupansi yang mungkin layak secara ekonomi gitu ya. Makanya kita buat range. Jadi kalau menggunakan misalnya 10 tahun itu oke, mau menggunakan yang 8 tahun tadi juga oke gitu ya. Tapi mungkin nanti disebut aja di apa namanya, di simpulan HBU-nya ya antara 7 sampai 10 misalnya, antara 8 sampai 10 tahun gitu ya terkait dengan timing-nya gitu ya. Karena itu memang range sebenarnya. Dia ya tadi kita nggak tahu pasti sebenarnya kapan, kan kita hanya memperkirakan, kita hanya melakukan proyeksi tadi. Oke, gitu ya Nabila ya. Ya, Nah, Bapak mau jawab. tanya lagi? Oke, Untuk perkiraan capture rate tuh gimana ya, Pak? Kan kalau yang tahun sekarang kita bisa tahu dari, misalkan supermarket misalkan yang ada di daerah situ. Nah, kalau misalkan untuk 5 tahun sampai 10 tahun lagi gimana ya, Pak? mungkin masih ingat ya, saat penawaran, saat kita melakukan penawaran, saat kita melakukan analisis penawaran di beberapa pertemuan kemarin, kita itu ada data yang properti yang direncanakan akan dibangun. Ingat itu kan ya sebenarnya. Itulah konsep sebenarnya. Oke, secara penerimaan kita bisa memproyeksikan gitu ya. Tapi kita harus memperkirakan juga nanti di beberapa tahun yang akan datang akan dibangun properti atau berapa buah atau enggak gitu ya. Itu justifikasi kita gitu ya. Praktiknya kan kita harus melihat mungkin bahkan sampai di level C dan D kita mewawancarai ini kira-kira developer atau mungkin investor akan membangun kapan gitu ya. Itu kan sesuatu yang kita tidak bisa lakukan gitu ya. Mungkin bisa kita anggap tetap dulu gitu ya. Jadi yang akan dibangun hanya properti kita, atau mungkin kita bisa justifikasi mungkin ada satu properti lain yang juga akan dibangun misalnya gitu ya. Tapi dengan menganggap tetap, jadi analisisnya ya paling yang akan dibangun hanya properti kita, itu juga nggak masalah gitu ya. Karena kita memang nggak punya data untuk akses berapa properti yang akan dibangun, kita memerlukan data itu dan data itu susah untuk diperoleh apalagi dalam waktu sehari 2 hari ini gitu ya. Jadi dibuat asumsi saja misalnya nggak ada yang akan dibangun selain properti kita atau mungkin ya kita justifikasi ada mungkin satu properti lain yang akan dibangun dan sebagainya. It's okay, nggak masalah sebenarnya. Untuk nanti, untuk pembahasan kita nanti besok. Siap, Bapak, Untuk makasih. Nabila. Oke. 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 Next. Silakan saya buka lagi. Jadi hari ini kita hanya diskusi ini sampai nanti ya mungkin selama beberapa menit lagi nanti
baru saya akan menjelaskan sedikit kaitan antara analisis pasar dan analisis HBU dengan pendekatan penilaian. Baru nanti saya tutup untuk kalian diskusi terkait dengan proyek kalian dan juga penugasan LMS-nya. Oke, silakan saya buka lagi. Oke, ada yang raise hand. Putih, silakan. Gini Pak, saya sebenarnya agak ragu kemarin ini sebenarnya kelompok kami sudah menetapkan misalnya itu untuk satu buat supermarket gitu, salah satu propertinya. Nah setelah saya dengar Bapak menjelaskan tentang yang fisik itu Pak, itu kalau nggak salah luas tanah kami itu 10 ribuan gitu Pak. Sedangkan itu untuk supermarket itu kan hanya 1.200 tadi berdasarkan data yang kami cari Pak. Itu berarti supermarket itu bukan HBU-nya ya Pak? Atau itu tuh tetap bisa dipakai Pak? Sebenarnya kami datanya udah mau hampir selesai gitu Pak, tapi setelah dengar penjelasan Bapak, kami sadar itu tuh kayaknya bukan HBU-nya gitu. Oke, 10.000 meter persegi ya? Ya sebenarnya tepatnya 16 ribuan Pak, 16.000 meter persegi gitu. 16.000 meter persegi berarti 400 kali 400 cukup luas ya dibandingkan dengan hanya dalam satu supermarket. Oke, jadi gini. Kalau saran saya, kan analisisnya sudah selesai nih untuk minimarket gitu ya. Coba pikirkan mixed use. Mixed use itu adalah satu untuk supermarket dalam satu area itu gitu ya. Supermarket dan apapun yang lain misalnya gitu ya. Misalnya adalah supermarket ditambah luas supermarket itu hanya 2.000-an lah ya paling ya. Itu luas tanahnya banyak banget, beneran ya? Itu hasil yang kemarin. Sebenarnya kami pakai 3 itu kok Pak, 3 properti. Jadi itu ada kalau nggak salah semacam apartemen dan klaster juga, terus ada supermarket. Apa itu digabungkan saja gitu Pak berarti? Tapi gini, maksud saya saat kita peruntukan itu, kalau digabungkan itu kan hanya satu nih. Tapi opsinya gini, misalnya dari 3 itu nih, dari 3 itu kalian gabungkan aja nih antara misalnya minimarket dan apa. Oke, kalau minimarket sendiri berdiri sendiri jelas bukan HBU-nya. Karena apa? Karena ya tadi luas tanahnya gitu ya. Mungkin digabungkan aja misalnya minimarket dengan apartemen. Misalnya minimarket berdampingan dengan apartemen. Itu menjadi satu opsi sendiri. Atau minimarket digabung dengan residensial misalnya. Apartemen digabungkan dengan pertokoan atau apapun gitu ya. Jadi dari 3 itu, dari ada 3 itu kalau kita ambil kombinasi 2-2, berarti kan kita ada 3 peruntukan juga gitu ya. Bisa menjadi salah satu opsi nih. Jadi gini aja sih, kalau menurut saya sih dari 3 itu di split aja dengan mixed use. Jadi kan ada 3 nih. Apa tadi? Opsinya adalah supermarket, apartemen, satu lagi Klaster Pak. Klaster gitu ya. Mungkin supermarket ditambah klaster, opsi 1. Nanti kalian hitung sendiri lah, itu apakah kira-kira setara dengan luas tanahnya tadi atau enggak gitu ya. Oke, supermarket juga kalian juga perlu mempertimbangkan misalnya sebagian digunakan untuk parkir misalnya gitu ya. Jadi kalau 2 opsi cukup, oke lah. Jadi supermarket ditambah apartemen atau apartemen ditambah dengan klaster tadi atau klaster dan apartemen misalnya gitu ya. Itu bisa menjadi satu mixed use gitu ya. Dari 3 itu nanti mana kira-kira yang akan memberikan imbal tertingginya, itulah peruntukannya HBU. Jadi daripada satu-satu, karena sebenarnya konsep dari HBU dari kita fisik ya kita memanfaatkan dari tanah itu gitu ya. Peruntukan yang memanfaatkan tanah itu. Kalau terlalu jauh ya berarti ya tadi yang disampaikan oleh Putri sebenarnya peruntukannya ya bukan HBU gitu ya. Karena yang kita gunakan, yang kita analisis kan hanya sebagian dari tanah itu gitu ya. Jadi mending menggunakan mixed use tadi dengan memperbesar luas dari supermarket dan luas dari apartemen itu misalnya, sehingga bisa cukup mengokupasi dari properti kosong berupa tanah tadi. Ini nggak memerlukan analisis tambahan, karena analisis keuangannya kan tinggal menggabungkan aja di antara keduanya. Ukuran keuangannya, residu tinggal ditambah aja gitu Pak. Misalnya udah selesai kayak
supply dan demand-nya berarti nanti ditambah nanti mereka, Nah, Pak? demand-nya, jadi kalau mixed use itu, kalau kita menggunakan mixed use, ini sebenarnya sama dengan analisis secara terpisah gitu ya. Jadi kalau supermarket supply dan demand-nya ya untuk retail, kalau apartemen ya supply demand-nya ya untuk apartemen itu gitu ya. Jadi yang dilakukan sekarang itu nggak bermasalah gitu ya. Jadi kalau mixed use memang ya kita lakukan terpisah, bukan mixed use supply demand dari mixed use, enggak. Mixed use terdiri dari apa? Misalnya supermarket dan apartemen, maka demand dan supply-nya ya demand dan supply apartemen, demand dan supply dari supermarket itu gitu ya. Jadi memang langkah yang sampai saat ini nggak percuma, artinya bisa digunakan. Cuma nanti lebih baik menggunakan mixed use atau digabung di keduanya itu deh. Dibandingkan sendiri-sendiri, padahal luas tanahnya nggak sekecil itu gitu ya. Itu lebih rasional. Jadi nanti untuk marketability analisisnya tuh kayak untuk cap rate-nya gimana? Iya buat cap rate-nya tuh gimana, Pak? Ya sama gitu ya. Cap rate-nya saat ini sama gitu ya. Jadi kan Gitu, Pak. misalnya peruntukan satu ini adalah supermarket dan apartemen gitu ya. Jadi peruntukan satu itu bisa meng-capture rate supermarket sebesar 25% dan apartemen sebesar 30% gitu ya. Sama, jadi terpisah analisisnya, bukan kita gabung jadi satu terus kita karena masing-masing mempunyai jenis retail yang berbeda gitu ya, hanya mixed use. Jadi tadi masing-masing tetap berdiri sendiri-sendiri. Apartemen tadi mempunyai demand, supply, market condition, dan marketability yang sendiri, dan juga untuk apartemen, untuk supermarket juga berbeda. Cuma nanti waktu kita melakukan analisis keuangan, berarti nilai keuangannya adalah gabungan dari kedua hal itu. Cuman perbedaannya semacam itu aja sih. Selebihnya sama, yang dikerjakan sekarang tidak berubah. Baik, terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Putih. Willis, silakan. Next. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Terkait ini agak berhubungan sama pertanyaan Nabila tadi terkait dengan demand, Pak. Kalau di konsep kan demand itu kayak properti pesaing yang udah terbangun dan belum terisi gitu. Nah, tapi kalau di sini propertinya itu retail seperti minimarket, misal kayak restoran gitu, itu gimana, Pak? Kan nggak pakai kayak okupansi kayak gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Sorry, tadi kasusnya nggak terdengar minimarket ya? Iya, Pak, minimarket. Oke, jadi gini, konsep demand untuk minimarket. Demand untuk minimarket itu sebenarnya adalah permintaan terhadap layanan dari minimarket. Permintaan layanan terhadap minimarket artinya adalah ya kita memandang dari sisi pembeli, masyarakat sekitar yang membeli produk-produk dari minimarket. Pak, mohon maaf, Pak, mau potong. Maaf, salah maksudnya ini, Pak, penawaran, Pak, supply, Pak. Oh iya, penawaran. Oke. Ya. Oke. Penawaran. Makanya tadi kok yang kosong atau enggak gitu ya. Oke, jadi gini. Konsep penawaran kan kemarin saya ngasih opsi ya. Kalau penawaran itu kita anggap tanah yang kosong, maka nanti akan kita bandingkan dengan new demand. Tetapi kan konsep kita kan penawaran secara keseluruhan. Jadi mending kita memilih penawaran secara keseluruhan. Sedangkan demand-nya juga demand secara keseluruhan. Bukan new demand, tetapi demand akumulasi. Nah, kalau penawaran secara keseluruhan, kalau konsep retail, ya kita tinggal menambahkan luas minimarket di market area itu, gitu ya. Sesimpel itu, gitu ya. Di market area yang sedang kita analisis, itu ada minimarket, luasnya berapa? Itu supply, gitu ya. Demand-nya juga seperti itu, seharusnya juga demand di demand minimarket di market area itu, tapi secara keseluruhan kita tidak hanya new demand-nya saja, tetapi secara keseluruhan. Baru kita bandingkan. Kalau propertinya tadi penawarannya secara keseluruhan, demand-nya secara keseluruhan, maka kita bisa tahu residual demand-nya dari waktu ke waktu, gitu ya.
Jadi dari waktu ke waktu mungkin ada perubahan dan kapan akan menjadi positif dan sebagainya. Oke, jadi seperti itu. Dan nanti mungkin secara perhitungan misalnya kemarin ada yang tanya juga, Pak, setelah perhitungan kok kayaknya di tempat saya itu di lokasi yang saya analisis ini itu pertumbuhan penduduknya itu negatif. Jadi setiap tahun ke tahun berkurang gitu ya. Nah, itu seperti apa? Nah, kalau penduduknya setiap tahun itu berkurang, maka kalau negatif ya akan selamanya negatif gitu ya. Jadi mungkin tidak tepat kalau kita membangun properti itu gitu ya. Jadi itu malah apa namanya ya? Ya malah enak aja gitu ya. Kita langsung bisa mengeliminasi peruntukan untuk hal itu. Tapi kita walaupun penduduknya negatif, tapi kan pendapatannya juga mungkin meningkat gitu ya. Dari tahun ke tahun PDB pendapatan per kapita juga akan meningkat. Itu juga yang perlu kita pertimbangkan gitu ya. Jadi balik lagi tadi saya ada informasi lain terkait dengan pertanyaan Willis, supply-nya, penawarannya totalkan aja jumlah minimarket yang di market area di mana batasnya sudah kita batasi dalam market delineation. Oke, sesimpel itu aja untuk supply. Berarti yang benar-benar bisa dihitung itu cuma yang penawaran saat ini ya, Pak? Maksudnya untuk saat ini gitu. Iya, Kan, ya. Ada sebenarnya gini. Apa namanya? Itu tadi balik lagi ke pertanyaan siapa tadi ya, Nabila juga ya. Tadi saya lupa. Intinya ya kita seharusnya bisa gini. Kita bisa memperkirakan nanti kira-kira berapa properti lain yang akan dibangun gitu ya. Tapi sekali lagi ya kita hanya mengira-ngira gitu ya. Kira-kira berapa properti lain yang akan dibangun. Itu bisa kita justifikasi sendiri gitu ya. Tapi kalau kita menganggap tidak ada properti lain yang dibangun juga nggak apa-apa, gitu ya. Itu justifikasi kita juga. Tapi kalau mau memperkirakan kira-kira nanti antar tahun kenaikan penambahan minimarket berapa sih? Ya oke aja, gitu ya. Bisa kita gunakan juga, gitu ya. Oke, balik lagi tadi justifikasi kita. Intinya kan kita kan apa ya terkait dengan penawaran ini. Tadi saya juga sempat ini sih, saya lewati. Oke, kita sebenarnya juga bisa menggunakan analisis tren nih. Kira-kira nanti penawarannya, kecenderungannya itu dari tahun ke tahun bertambah berapa? Berarti tahun berikutnya itu juga bisa menggunakan nilai dari tren itu. Itu untuk penawaran. Misalnya kalau dari sebelum-sebelumnya naik 2%, ya udah di tahun-tahun berikutnya kira-kira ya naik 2% itu gitu ya. Bisa menggunakan analisis tren ini terkait dengan penawaran. Atau kalau mau menganggap tetap dan hanya nanti penambahannya hanya properti kita juga nggak apa-apa sih. Oke aja. Gitu Willis. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke sip. Next, ada yang raise hand lagi. Bentar saya lihat. Oke, silakan Putih. Ajeng ya. Oke, silakan. Kayaknya tadi belum keluar, Pak. Tapi saya memang ada pertanyaan juga sih, Pak. Yang kalau misalnya di daerah yang kami survei, yang kami jadikan daerah untuk propertinya itu, ternyata belum pernah dibangun properti tersebut, Pak. Itu nanti capture rate-nya itu nanti 100% kah, Pak? Atau bagaimana cara mencari capture rate-nya, Pak? Kan itu, kalau capture rate itu 1 per properti yang sudah dibangun ditambah properti kita saat ini kan, Pak. Sedangkan misalnya in case belum ada properti tersebut dibangun di daerah tersebut. Jadi nanti capture-nya gimana, Pak? Ya, berarti 100%. Karena kita melayani semua kebutuhan yang ada di daerah itu. Jadi nanti kalau ada kira-kira berapa penjualan yang akan masuk, ya semuanya akan kita raup gitu ya, akan kita gunakan sendiri. Gitu ya. Jadi memang ya 100% berarti. Oh, jadi nanti untuk 5 tahun, 10 tahun ke depannya gimana, Pak? Itu tadi, balik lagi ke penawaran gitu ya. Justifikasi kita, akan ada properti lain nggak di tempat itu? Oh, sepertinya ada, Pak. Karena kan melihat dari kalau saat ini kita dapat 100%, otomatis orang-orang bakal iri gitu nggak sih, Pak? Iya. Jadi, itu tadi, mungkin kalau ada 2, tergantung luasnya juga.
Kalau ada dua, misalnya kalau kita yakin properti kita secara produktivitas lebih tinggi, mungkin kita bisa di tahun berikutnya hanya 60% atau yang lain, gitu ya. Sekali lagi justifikasi kita, perkiraan kita nanti properti yang akan dibangun, properti lain sebagai kompetitor yang akan dibangun seperti apa. Nggak harus pro rata, nggak harus 50%, ya tadi bisa 60% atau 70% kalau kita yakin gitu ya. Karena kita pertama menang pertama kali datang, yang kedua mungkin menang secara produktivitas gitu ya. Jadi justifikasi kita lagi mau berapa persen. Ya, baik, terima kasih Pak. Oke, sip. Ibnu silakan. Izin bertanya Pak. Oke, silakan Ibnu. Misalnya nih Pak, residual demand-nya kan udah positif kan Pak. Nah, terus pertumbuhan penduduknya itu lebih besar daripada pertumbuhan propertinya. Berarti itu nanti residual demand-nya tambah besar Pak tiap tahunnya Pak? Ya, residual demand-nya semakin tahun semakin besar berarti. Oh, oke Pak. Berarti timing-nya adalah sekarang sampai ke depannya itu tetap bagus gitu ya Pak? Ya. Nah, ini ya. Ini kalau misalnya saya nggak tahu propertinya, tapi gini. Ini kan nanti terkait dengan pertama timing, iya timingnya sekarang. Ini nanti akan terkait misalnya propertinya adalah okupansi, ya okupansinya akan naik terus gitu ya, akan naik terus secara signifikan kalau keadaannya seperti itu, gitu ya. Makanya itu nanti akan memengaruhi marketability analisis yang kita lakukan, termasuk income flow kita gitu ya. Kalau naiknya seperti itu ya income flow-nya, kenaikan income-nya ya semakin lama juga akan semakin tinggi juga gitu ya. Oke, jadi keadaannya seperti itu Ibnu. Jadi memang karena timingnya sekarang dan ini akan memengaruhi market dan marketability juga. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, seperti itu. Oke, sebelum saya membuka pertanyaan lagi sambil menunggu yang lain, saya sedikit mengulas materi hari ini gitu ya. Akan mengulas sedikit materi hari ini. Jadi hari ini kita akan bicara tentang hubungan antara analisis pasar, analisis HBU ke dalam pendekatan penilaian. Nanti detailnya silakan dilihat di LMS-nya, berikut latihan soalnya. Kita tahu di dalam penilaian itu ada 3 pendekatan untuk properti. Oke, pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan pendekatan pendapatan. Untuk pendekatan pasar, hal utama yang kita pertimbangkan adalah pembanding dan penyesuaian terhadap pembanding itu. Pembanding harus sama dengan use dalam analisis HBU kita, ya. Oke, jadi itu pentingnya analisis HBU ke dalam pendekatan pasar. Kemudian kita lakukan penyesuaian nih. Penyesuaian ada 2, ada transactional adjustment, ada property adjustment. Nanti kalian buka lagi karena saya hanya mengambil materi kalian di pengantar penilaian. Di transactional adjustment itu ada satu penyesuaian yang kita sebut dengan market condition adjustment. Berarti ini input dari market condition analysis. Nah, market condition adjustment itu apa? Ini terjadi karena karena pembanding itu dijual pada tanggal yang berbeda dengan saat ini, saat kita melakukan analisis. Mungkin 2 tahun kemarin gitu ya. Perbedaan tanggal ini menyebabkan perbedaan keadaan kondisi pasar. Oke, kondisi pasar kemarin kita selain residual demand kan kita menganggap itu juga posisi mana di dalam market cycle gitu ya. Mungkin 2 tahun lalu posisi ada di puncak gitu ya. Posisi harga properti. Kemudian akan turun-turun hingga saat ini gitu ya. Nah, itu yang kita sesuaikan. Maka kita melakukan penyesuaian negatif. Jadi kan kalau selama ini terkait dengan waktu kan kita menyesuaikan dengan tingkat inflasi. Boleh aja, tapi kurang tepat gitu ya. Seharusnya yang kita sesuaikan adalah bagaimana kecenderungan penurunan harga dari 2 tahun lalu ke sekarang. Kalau inflasi kan secara umum gitu ya. Ya kita seharusnya melihat perkembangan harga properti gitu ya, atau properti spesifik tertentu itu baru lebih rasional kita lakukan. Oke. Kemudian ada property adjustment ini sebenarnya yang telah kalian lakukan gitu ya, terkait dengan lokasi, terkait dengan fisik, samalah gitu ya. Oke. Kemudian pendekatan biaya, inti dari
pendekatan biaya kan sebenarnya adalah replacement cost, reproduction cost, kita sesuaikan dengan obsolescence, dengan keusangan. Ada physical, ada fungsional, dan ada eksternal. Keusangan fisik itu kan berarti kerusakan dari properti. Oke, ini berarti input dari analisis produktivitas. Oke, misalnya dari analisis terkait dengan fisik yang bangunan. Ya. Fungsional berarti ini terkait dengan perubahan utilitas dan fungsi yang diberikan oleh properti itu. Ini juga bisa dilihat dari analisis produktivitas. Oke, di lokasi pengaruh lingkungan. Misalnya fungsional ini terkait dengan perubahan selera masyarakat nih. Masyarakat mungkin berubah seleranya terhadap properti kita, gitu ya. Makanya kita perlu sesuaikan juga yang kita sebut dengan fungsional depreciation, fungsional obsolescence. External depreciation ini mirip dengan market condition tadi, gitu ya. Mungkin terjadi resesi dan sebagainya, maka kita perlu menyesuaikan negatif. Oke, intinya seperti itu. Oke, intinya seperti itu yang perlu saya tekankan, dan ini kan sebenarnya telah kalian pelajari gitu ya, karena semuanya ini saya ambil dari pengantar penilaian properti. Tapi yang saya tekankan di sini kan semuanya ini hasil dari analisis pasar gitu ya. Jadi analisis pasar itu menjadi input juga di pendekatan-pendekatan ini. Oke, saat kita melakukan penyesuaian, keusangan, depresiasi, ya hasilnya dari analisis pasar tadi. Pendekatan yang terakhir adalah pendekatan pendapatan. Kita income flow yang kita diskon rate-kan dengan cap rate tertentu. Nah, income flow ini kan sebenarnya hasil dari marketability analysis, hasil dari analisis keuangan di dalam HBU, gitu ya. Jadi itulah. Jadi saling kait mengait antara analisis pasar, analisis HBU ke dalam pendekatan penilaian ini. Gitu ya. Mungkin kalau secara detail kita tarik ya nanti akan menjadi data dari analisis pasar dan analisis HBU akan menjadi input saat kita melakukan atau menerapkan pendekatan penilaian, pendekatan tertentu di dalam proses penilaian. Oke, saya rasa penjelasan saya hanya sebatas itu, sesimpel itu. Nanti detailnya silakan dipelajari sendiri di LMS. Oke, kita lanjut lagi. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, didiskusikan sebelum saya tutup Zoom ini. Kemudian kalian lanjut LMS dan diskusi ke kelompoknya masing-masing. Intinya sebenarnya ya ini rumit, saya paham waktunya sedikit. Jadi yang penting sebenarnya yang saya pengen dapat dari pembelajaran terkait dengan HBU ini, tugas kalian besok adalah ada sense gitu ya. Bagaimana menerapkan analisis pasar ke dalam analisis HBU. Paling nggak ada itulah, tahulah hubungannya seperti apa. Artinya pelajaran terkait dengan analisis pasar properti ada gunanya. Gitu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Kalau nggak ada, gini aja deh. Saya tutup aja ya Zoom-nya ya. Tapi saya membuka pertanyaan. Jangan sungkan untuk tanya di WA, gitu ya. Sampai kapanpun. Kemarin malam juga ada yang sampai 10 malam, lebih 10 malam gitu ya. Asalkan saya masih bangun dan saya sadar untuk menjawab, ya saya jawab gitu ya. Jadi jangan sungkan kalau nanti ada pertanyaan. Oke, karena waktunya terbatas dan saya harap kalian nanti bisa diskusi dan mengerjakan LMS-nya. Mengerjakan LMS-nya saya batasi sampai minggu ini deh. Paling nggak minggu ini selesai lah gitu ya. Paling nggak minggu ini selesai. Jadi kalau mau fokus ke diskusi dulu juga nggak apa-apa. Saya perlu breakout atau kalian diskusi bebas saja? Pak, izin bertanya sebelumnya, Pak. Oke, jadi silakan. Berarti itu tugas yang di LMS-nya terakhir hari Sabtu ya, Pak ya? Boleh, hari Sabtu. Oh, hari Sabtu. Cuma 15 menit deh. Ya, hari Sabtu. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke, ya sama-sama. Oke, satu lagi saya lupa terkait dengan UAS. Gini, UAS kan kalau sesuai dengan jadwal dari BAAK itu seharusnya akan didistribusikan soalnya hari Kamis ya, sesuai dengan jadwal yang saya terima. Jadi hari ini saya belum membahas dulu, nanti saya membahas setelah soalnya didistribusikan deh. Kalau kelas ini mungkin nanti kelas ini sudah kelewat, nanti
mungkin nanti saya akan memberikan arahan dalam LMSD, mungkin video atau pembelajaran lain, atau mungkin rekaman dari kelas lain nanti silakan ditanya gitu ya. Tapi intinya saat ini saya belum mau bicara terkait dengan UAS, ya karena kalau saya ngomong sekarang berarti kayak membocorkan soal gitu kan, karena soalnya kan hari Kamis. Tapi nanti saya akan memberikan poin-poin apa yang saya harapkan untuk menjawab UAS itu, gitu ya. Poin-poin artinya mungkin antara dosen saya dengan dosen yang lain, antara saya dengan dosen lainnya berbeda, gitu ya. Tapi paling nggak untuk 4 kelas, saya akan memberikan arahan kira-kira yang saya mau itu nanti seperti apa, gitu ya. Yang kalian submit di UAS 1.500 kata itu seperti apa? Saya belum pernah, terus terang saya belum pernah ada UAS terkait dengan penugasan ini. Kalau soalnya nanti dibagi hari Kamis, pengumpulannya itu kapan? Sesuai dengan jadwal di UAS itu ya? Iya, Pak. Oke, berarti kalau nggak hari Rabu, hari Kamis ya, saya lupa jadwalnya kapan. Oke. Tapi gambarannya seperti itu ya. Oke, kembali saya tutup. Kalau ada pertanyaan nanti silakan di WA saja, silakan kalian diskusikan waktu untuk menyempurnakan analisis HBU kalian. Oke, mungkin seperti itu ya. Oke, kelas saya tutup. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Jaga kesehatan semuanya. Semangat menjelang UAS. Oke, Zoom saya tutup. Terima kasih, Pak. Pak, mohon doanya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak.